Manusia dan peradaban selalu berubah. Modernisasi seringkali menuntut manusia untuk berpikir selangkah lebih maju dari manusia yang lain. Bagi sebagian orang, modernisasi adalah gelombang yang harus diikuti iramanya. Lain ceritanya dengan sebagian manusia yang lain. Sebagian kembali memilih jalan agama sebagai jalan hakiki untuk pribadi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Masih pada puasa kan? Ya dong, harus puasa nih. Lihat nih, saya udah pakai pakaian gamis gini. Tapi saya pengen ketawa juga nih lihat diri saya sendiri. Makanya tadi saya selfie buat diupload ke media sosial. Biar kayak ABG kekinian kan. Pakai gamis dikit, langsung upload. Biar kelihatan rajin ibadah. Wah, padahal mah nol besar. Sama sama saya. Tapi ini kalau misalkan bulan puasa kayak gini nih, emang namanya pahala harus kita ambil sebanyak mungkin. Namanya kan bulan penuh pahala. Wah, harus kita tarik-tarik nih pahala nih. Dari mulai kita sholat, wah, sodakoh, pokoknya zakat, sampai namanya kita baca ayat suci Al-Quran. Wah, Al-Quran tuh harus kita baca terus, biar pahalanya nambah banyak. Cuman nih kalau misalkan baca Al-Quran nih, beda sama baca tulisan bahasa Indonesia. Kalau misalkan baca Al-Quran, itu bacanya dari kanan ke kiri. Tapi kalau misalkan baca tulisan Indonesia dari kiri ke kanan, beda kan? Tapi ada juga nih orang yang baca tulisan Indonesia dari kanan ke kiri. Ada. Biasanya itu orang yang lagi masuk ke rumah makan pada akhir bulan. Jadi dia bacanya dari kanan ke kiri. Nggak ngelihat dulu dia mau makan apa, tapi ngelihat harga yang paling murah. Nah, baru dia pesen. Walaupun itu cuma sekedar air putih. Selamat siang pemirsa Lain Cerita. Gimana, masih puasa? Haus nggak cuy? Ya nggak? Wah, haus banget ini, sumpah. Saat ini saya berada di desa Wonojati, Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur. Ya kan? Dimana di sini ada seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat boleh dibilang mensyukuri atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai kekurangan, tapi kekurangannya itu dijadikan suatu kelebihan. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di Lain Cerita. Assalamualaikum Pak. Wah, maaf. Saya Lukman dari Lain Cerita TV One. Oh iya. Ini Pak, aduh sini deh, jadi nggak enak saya. Pak Ustadz. Aduh, jalan jauh tadi saya kesini. Mau kesini tuh saya mau ketemu sama Mas Rohman. Oh, yang kafir itu ya? Iya, ada Mas Rohman. Ada, itu di depan. Oh, Mas, wah duduk sini enak nih Mas kita. Ini, halo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Lukman Mas. Dipanggilnya Buluk. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih tujuan. Begitulah kalimat yang tepat bila melihat sosok Fatur Rahman, seorang pemuda asal Dusun Kluwes, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Pria yang lahir dalam keadaan tak dapat melihat ini sudah menjadi hafiz sejak usia 14 tahun. Sejak kecil, lantunan ayat-ayat suci yang diputar melalui tape recorder maupun radio ia dengarkan dengan seksama. Tanpa kesulitan berarti,
Lajang berusia 25 tahun ini berhasil menghafalkan setiap ayat yang didengarnya. Namun, kondisi ekonomi keluarga yang tak berkecukupan membawa pria yang akrab disapa Cak Rohman ini ke panti asuhan As-Sa'diyah. Disinilah Rohman mulai serius menghafal Al-Quran di bawah bimbingan para ustadz. Kecerdasan Rohman tak perlu diragukan lagi. Hanya dengan 4-5 kali dibacakan sebuah ayat, Rohman sudah langsung bisa menghafal ayat tersebut. Alhasil, setelah 10 tahun belajar, tepat di tahun 2004, Rohman pun hatam dan hafal bacaan Al-Quran. Selain fasih melafalkan ayat Al-Quran, Rohman juga diberi kemampuan menyanyi dengan suara yang indah. Bersama teman-temannya di panti asuhan, Rohman pun membuat sebuah kelompok nasyid. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan di kelompok ini juga dipakai Rohman sebagai sarana agar tak mudah lupa dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mas, kalau saya pengen tahu sebenarnya Mas Rohman nih sejak kapan mulai untuk belajar Al-Quran? Saya mulai belajar Al-Quran mulai kecil. Mulai Umur berapa tahun? sekitar umur 5 atau 6. 5 atau 6 tahun. Itu bimbingan dari orang tua. Ibu sama bapak Mas Rohman ngaji, terus Mas Rohman dengerin, atau ada Quran khusus yang huruf braille gitu yang timbul atau gimana? Enggak, memang pakai simak, pakai bacaan. Jadi dibacakan dulu beberapa kalimat, nanti saya yang menirukan. Itu sampai berapa lama Mas Rohman akhirnya? Mas Rohman bisa dari umur 4 sampai 5 tahun, terus berapa tahun kemudian? Itu kalau di rumah ya, kalau di rumah itu saya mulai juz 1, mulai awal itu dibimbing oleh orang tua, kemudian sudah dapat 9 juz, itu oleh orang tua saya disuruh mencari guru Al-Quran khusus untuk mengaji biar Al-Qurannya lebih katanya lebih Fasih. Nah, kemudian ada teman saya di rumah itu menyarankan disuruh ke sini sama teman saya di rumah. Jadi dari umur berapa tahun Mas Rohman di yayasan ini? Mulai masuk yayasan ini saya mulai umur 10. 10 tahun. 10 tahun 2000. Sekarang Mas Rohman sudah 25. 15 tahun. Saya mah minder beneran pemirsa, ya kan. Yang normal kayak gini, yang bisa baca secara baca lirik lagu apa bisa hafal, tapi baca Al-Quran saya malu sebenarnya, masih belatetan. Sedangkan Mas Rohman boleh dibilang jauh lebih memperdalami. Saat ini berarti sudah hafal Al-Quran itu bersama artinya atau masih ayatnya saja? Masih belum, masih ayatnya saja. Masih ayatnya saja. Tapi dari semua ayat yang Mas Rohman sudah hafal, ada beberapa ayat yang sudah hafal artinya? Insya Allah ada, cuman sebagian. Di antaranya ada yang menerangkan tentang puasa seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah pemirsa, Mas Rohman ini boleh dibilang merupakan bukti atas kekuasaan Allah. Saya yang normal jadi malu sendiri nih sebenarnya nih, ya kan? Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Rohman, tetap di Lain Cerita.